masih bersama saya Ibnu Fadil. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Demonstrasi menuntut agar Rocky Gerung ditangkap terjadi di Penajam Pasir Utara dan Samarinda. Kemarau di Samarinda berpotensi terjadi hingga Oktober 2023. Warga Samarinda yang nekat memberi apapun kepada pengemis dan anjal akan dijatuhi denda 50 juta rupiah atau kurungan 3 bulan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Samarinda mengimbau warga lebih waspada akan kondisi cuaca saat ini. Kewaspadaan harus ditingkatkan saat mendapati hujan deras yang datang secara tiba-tiba di tengah musim kemarau seperti sekarang. Peringatan itu disampaikan karena hujan tersebut berpotensi menimbulkan banjir. BMKG memprediksi kemarau di wilayah Samarinda berpotensi terjadi hingga Oktober 2023. Di musim kemarau kalau udah hujan, biasanya hujannya juga cukup lumayan dengan variasi 40 hingga 50 mm. Kondisi-kondisi hujan seperti ini khususnya untuk Samarinda cukup signifikan untuk terjadinya genangan. Mungkin demikian. Perkiraan sampai kapan terjadi kemarau? Kemarau sekarang kita bulan Agustus September ini di masa-masa puncak musim kemarau, mungkin sekitar akhir Oktober lah. Selama musim kemarau, warga diimbau agar mengurangi aktivitas di luar rumah untuk menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pasokan sayur mayur di Pasar Segiri Samarinda ini tidak berubah meski kini memasuki musim kemarau. Harga jualnya masih stabil, kenaikan harga yang kerap terjadi untuk beberapa jenis sayur diakui pedagang hanya bersifat sementara. Kalau barang kosong ya dinaikkan. Jagungnya aja yang naik saja. Tiap hari naik turun. Apa tuh Bu yang naik di cabai yang mana tuh Bu? Kecil. Cabai rawit? Berapa Bu sekarang kisaran harga Bu per kilo Bu? 45, 50 ya. Ini yang harga naik apa aja nih, Bu? Naik ya kangkung. Kangkung. Berapa tuh naiknya kangkung? Kangkung dari kita belinya biasanya beli 3.000, sekarang naik. Oh, berapa tuh sekarang Bu? 7.000 ya. 7.000 ya. Meski harga jual tidak banyak berubah, namun pedagang resah akibat jumlah pembeli yang terus menyusut. Kondisi ini mulai dirasakan pedagang sejak Lebaran Idul Adha lalu. Sejauh ini, pedagang tidak mengetahui penyebabnya. Naiknya itu udah dapat sayang. Ini udah di atas gunung namanya. Haji. Jadi Lebaran korban. pasar mulai sepi sejak Mulai lebaran korban. Lebaran Kurban. Iya sampai sekarang. Itu kira-kira kenapa sih? Kalau korban itu orang kan nggak mikirin sayur, daging. Tapi kok sampai sekarang gitu? Sekarang apalagi kemasukan anak sekolah, pengaruh ke saya. Sebelumnya pendapatan biasanya per hari berapa? Lumayan, banyak mas. Kalau sekarang ini Malah sekarang dapat 2 juta udah ngoyo. itu 1 bulan, Hah? 1 hari. Sehari Kalau sebelum Lebaran aja tergantung. bisa lebih. Tergantung bawa barang banyak dapatnya yang banyak. Kalau sekarang barang banyak, uangnya nggak dapat sesuai Justru pendapatan. barang melimpah sekarang nih ya. Iya, pembelinya nggak ada. Pembelinya nggak ada. Ibu mau beli kaca nggak? Ini saya tawari kaca. Yang dari Keresahan pedagang semakin bertambah menyusul perubahan iklim yang kini masuk musim kemarau.
Mereka khawatir kondisi ini akan memengaruhi harga jual sekaligus jumlah pembeli. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda. Sudah 4 hari terakhir kebakaran hutan di Kabupaten Berau terjadi secara berturut-turut. Terbaru terjadi di wilayah Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan pada Rabu siang. Area laut sekarang, guys. Kondisi ini menyebabkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Keselamatan Hewan Liar cemas. Mereka khawatir kebakaran hutan ini akan makin meluas dan mengancam keselamatan satwa liar dilindungi. Dampak lain dari karhutla adalah terjadinya migrasi satwa liar ke permukiman. Situasi tersebut memungkinkan warga melakukan penangkapan dan menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Dari karhutla itu kan mengganggu ekosistem, Mas. Nanti kalau habis kebakaran kan mereka muncul pioner baru biasanya. Nah, itu tuh mengganggu ekosistem yang ada. Karena ada pioner invasif lah namanya. Oke. Berarti kalau selama karhutla itu ada nggak dari satwa-satwa itu misal langsung masuk ke permukiman warga begitu? Iya, biasanya kan lari pasti kan mereka nyari. Nah, itu akhirnya jadi konflik satwa kan gitu. Mungkin akhirnya banyak yang ada piaraan satwa-satwa dilindungi karena gitu. Karhutla mereka keluar dari habitatnya, masuk ke penduduk. Setiap kita ada sosialisasi, ada bina cita alam, itu mesti kita masukkan selain satwa kan kita masukkan juga tentang akibat karhutla, misalnya masukkan di situ. Sementara tapi langsung dilepas sebentar 1 minggu. Mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk, BKSDA meminta warga segera melapor jika menemukan satwa yang dilindungi terdampak oleh karhutla. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.